Assalamualaikum teman-teman. Sherly seneng dan semangat banget hari ini karena setelah 2 bulan vakum nggak ngebuat video ada apa, akhirnya kita mulai lagi program Ada Apa. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendukung Sherly dan tim untuk terus produktif membuat video dan karya. Semoga kami konsisten dan kita semua bisa bertumbuh bareng-bareng. Nah, seperti biasa kita selalu membuka Q&A mingguan. Dan minggu lalu pertanyaan yang paling banyak ditanyain adalah tentang bagaimana caranya keluar dari siklus kebosanan dan kemalasan. Akhirnya kita pick pertanyaan ini karena 2 alasannya. Yang pertama adalah malas dan bosan itu adalah problem kita semua. Gak peduli apapun latar belakang profesi ataupun status kita nih, 2 penyakit tadi tentu menjadi sifat alamiah manusia. Untuk itu, kita bukan lagi akan membahas rasa malas dan bosannya, karena itu sudah pasti dan tentu akan terjadi pada semua orang di rentang usia berapapun dan fase hidup apapun. Fokus kita sekarang adalah bagaimana kita bisa mengendalikannya, atau minimal tahu batasannya. Dan alasan yang kedua adalah siklus malas dan bosan itu bakal terus berulang kan ya. Tanpa kita mencoba menemukan solusinya, mempraktekannya, bahkan kadang-kadang memaksa diri untuk keluar, maka kita yang otomatis akan terus berputar-putar di siklus tersebut, yaitu kemalasan dan kebosanan. Tanpa kita sadari, waktu berganti, kesempatan berlalu, dan kitanya masih berada pada posisi yang sama, skill yang gak berkembang, bahkan bukan gak mungkin, kita justru mundur perlahan dan menjadi pesimis dengan target, dengan cita-cita yang boleh jadi kita sendiri yang membuat sebelumnya. Nah, karena sadar bahwa malas dan bosan ini kalau dibiarkan terus, pasti nggak akan ada ujungnya, maka pertanyaan ini kita pilih, dan lewat video Ada Apa kali ini, Sherly pengen ngebagiin 5 habit atau kebiasaan yang setidaknya bisa mengurangi rasa malas dan bosan saat sedang memperjuangkan sesuatu. Karena cara terbaik untuk mengupayakan perubahan diri adalah fokus pada hal-hal kecil yang berada dalam kontrol kita, dan mari mulai jadikan itu sebagai rutinitas atau kebiasaan. Semakin konsisten kebiasaan itu kita lakukan, maka kesempatan dan mencapai target itu pada akhirnya hanya masalah waktu. Pertanyaannya justru adalah selayak dan sesiap apa kita dengan kesempatan yang akan menghampiri. Semakin cepat kita mau melayakan diri, baik dengan mindset, kebiasaan, respon dalam menghadapi masalah, pertemanan atau circle, dan lain-lain, maka semakin cepat kesempatan atau opportunity itu akan menghampiri. Karena hukum alamnya adalah kesempatan itu jauh lebih senang datang kepada mereka yang siap dan layak. Untuk itu, ini dia 5 habit atau kebiasaan yang setidaknya bisa mengurangi rasa malas dan bosan. Habit yang pertama adalah planning, teman-teman. Pernah nggak berada pada posisi di mana saat kita bangun tidur di pagi hari, kita ngerasa nggak ada motivasi, bingung mau ngapain? Alhasil, saat pagi hari kita cenderung ogah-ogahan saat bangun, malas, ngelihat jam, killing the time, nggak terasa udah jam 11, jam 12 tanpa kita melakukan sesuatu yang berarti. Nah, kalau teman-teman pernah atau kalau iya, boleh jadi kita sebetulnya bingung atau nggak tahu harus melakukan apa. Kalaupun ada aktivitas dan target yang harus kita mulai, kita nggak tahu harus mulai dari mana. Nah, ada baiknya kita coba untuk bikin planning atau merencanakan apa saja aktivitas yang akan kita kerjakan atau selesaikan dari malam harinya. Ini merupakan salah satu trik produktivitas yang sangat populer dilakukan, karena kita bakal mempersiapkan apa yang dibutuhkan untuk keesokan harinya. Well, minimal kita udah menginstal nih dalam pikiran kita bahwa besok kita akan melakukan hal penting A, B, dan C. Kita bisa tulis misalnya aktivitas apa saja, kita bertemu dengan siapa. Kalau memang ada yang perlu kita persiapkan, kita juga akan mempersiapkan lebih awal. Contoh, kita akan bertemu dengan Bapak A atau Ibu B besok pagi. Maka alam bawah sadar kita akan cenderung mencari tahu nih, kira-kira orangnya seperti apa dan apa yang perlu kita persiapkan. Atau besok jam 1 siang kita akan masuk kelas C dengan pembahasan materi D misalnya. Maka minimal banget dalam pikiran kita saat kita bangun tidur adalah kita harus bersiap sebelum jam 1. Nah, teman-teman bisa bayangkan kalau kita mulai membiasakan untuk planning apa saja aktivitas besok yang harus diselesaikan. Lebih bagus lagi kalau kita bisa menjawab 5W plus 1H-nya teman-teman. Mulai dari aktivitas apa, dilakukan bersama siapa,
di mana dan jam berapa, bagaimana cara menyelesaikannya. Cara kayak gini akan membuat kita jauh lebih siap dan gak kebingungan dalam mengisi waktu kita teman-teman. Terkhusus saat kita bangun di pagi hari. Well, setidaknya kita tahu hal penting apa yang harus kita selesaikan di hari itu. Habit yang kedua adalah hukum no more than 5 minutes atau nggak lebih dari 5 menit. Nah, teman-teman dalam proses pengaplikasian atau implementasinya kan tentu nggak semudah itu ya. Ada aja nanti distraksinya. Mulai dari chattingan, notifikasi HP, keluarga nelpon, atau keinginan untuk membuka sosmed misalnya, dan lain-lain. Maka ada hukum dalam produktivitas yang sering disebut dengan no more than 5 minutes atau nggak lebih dari 5 menit. Maksudnya gimana, Ser? Jadi kalau ada hal yang harus kita lakukan atau distraksi-distraksi yang harus kita lewati dalam menjalankan aktivitas yang sudah kita planning nih misalnya, maka selama itu nggak lebih dari 5 menit, then just do it. Lakukan tanpa lebih dari 5 menit. Misal, ada notifikasi HP penting dan mendesak untuk dilihat dan dibalas, maka buka, baca, lakukan nggak lebih dari 5 menit dan kembalilah fokus pada apa yang menjadi target aktivitas harian kita. Atau misal, ada hal penting yang harus kita putuskan, maka boleh aja mempertimbangkan, kita meriset, kita baca-baca dulu 5 menit, kemudian putuskan. Kalau memang waktu 5 menit itu nggak cukup untuk memutuskan, maka catat dulu, write it down, and save it for later. Simpan itu untuk nanti diselesaikan saat aktivitas penting yang harus diselesaikan di hari itu udah selesai. Poin dari no more than 5 minutes ini sebetulnya adalah untuk menyederhanakan sesuatu, nggak overthinking atau memikirkan sesuatu secara berlebihan, dan yang paling penting adalah hal-hal sederhana yang bisa kita kerjakan secara cepat, akan selesai saat itu juga, tidak kita tunda-tunda. Ini tentu akan mengurangi stres kita nanti karena melihat ada banyak pekerjaan kecil yang tertumpuk akibat procrastination atau kebiasaan suka menunda-nunda. Untuk itu, saat ada pekerjaan bisa diselesaikan dengan waktu cepat, nggak lebih dari 5 menit, lakukan saat itu juga teman-teman. That's it. Dan habit yang ketiga adalah buat rutinitas tetap di pagi hari teman-teman. Nah, kalau cara ini, to be honest, sangat subjektif. Boleh jadi cocok di sebagian orang, namun nggak cocok di sebagian yang lain. Kalau di Sherly pribadi, sebetulnya cara ini sangat cocok. Karena waktu paling produktif bagi Sherly kan adalah di pagi hari ya. Jadi pagi hari itu ada rutinitas Sherly yang kalau itu nggak maksimal, maka bisa dibilang tingkat fokus dan produktivitas seharian Sherly di hari itu juga akan ikut berkurang. Untuk itu memiliki rutinitas tetap di pagi hari adalah cara Sherly pribadi untuk meningkatkan nyaris 70% productivity. Semangat jadi meningkat, kreativitas juga jadi hidup, fokus bertambah, mood juga lebih baik. Sekalipun prinsipnya adalah pekerjaan harus tetap selesai, baik mood kita sedang bagus atau tidak ya. Namun kita sama-sama tahu bahwa saat kita sedang dalam fokus maksimal dan mood baik, boleh jadi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu jauh lebih singkat dengan hasil atau output yang lebih memuaskan. Habit yang keempat adalah jaga keseimbangan teman-teman. Seimbang antara istirahat yang cukup, makan yang bernutrisi, bukan yang banyak ya, tapi yang bernutrisi sesuai dengan kebutuhan tubuh kita masing-masing. Sosialisasi dengan teman-teman juga penting, bahkan punya waktu yang berkualitas untuk diri kita sendiri juga sangat berpengaruh. Karena teman-teman, boleh jadi orang yang bosan dan sering uring-uringan itu bukan mereka yang nggak tahu mau ngapain, bingung dengan aktivitasnya, atau nggak ada motivasi untuk melakukannya. Namun karena tidak ada balancing atau keseimbangan dalam menjalankan keseharian. Harus kita akui bahwa hidup bukan hanya tentang target diri kita sendiri kan ya. Ada hak orang lain dalam waktu kita, ada hak keluarga, ada hak tubuh kita untuk istirahat yang cukup, mendapat asupan yang baik, bahkan tubuh dan pikiran kita butuh untuk punya quality time. Ini menjadi bagian dari self-awareness yang sudah kita bahas di episode Ada Apa Sebelumnya. Nanti linknya akan saya taruh di box description di bawah ya. Yang jelas teman-teman, semakin semuanya seimbang sesuai dengan kebutuhan kita, semuanya tercukupi dengan baik, maka malas dan uring-uringan justru akan semakin terminimalisir dengan sendirinya. Dan habit yang kelima sekaligus yang paling penting adalah paksakan. Kalau kita menunggu siap dulu baru mau memulai, maka nggak akan ada perasaan siap atau orang yang akan mengatakan bahwa kita siap untuk melakukan sesuatu. Siap itu adalah keputusan teman-teman. Kita mau melakukan, kita mau menyelesaikan. Kalaupun kita nggak tahu caranya, maka kita akan mau mencari tahu
yang boleh jadi harus kita paksakan. Memaksa diri untuk keluar dari zona nyaman, memaksa diri untuk bertemu orang baru, belajar hal baru, atau bahkan mencoba hal yang sebelumnya sangat asing dalam dunia atau kebiasaan kita. Tapi setidaknya, dengan kita memaksakan diri, kita mengupayakan diri kita untuk bergerak, dan lawan dari kata malas adalah move atau bergerak. Kuncinya adalah kembali ke poin 5 menit tadi. Kalaupun kita mau istirahat atau mau leye-leye dulu, maka make sure nggak lebih dari 5 menit. Boleh dengan setel alarm misalnya, 5 menit setelah alarm bunyi kita paksakan untuk bangkit. Atau mau ambil jeda dulu, kasih waktu 5 menit di hari itu, di waktu itu, setelah 5 menit paksakan untuk getting back to the activity. Kasih batasan waktu, dan 5 minute rules boleh jadi adalah batasan yang tepat. Nah teman-teman, itu dia 5 habit yang bisa kita upayakan dan dalam kontrol kita masing-masing untuk melawan rasa malas, bosan, dan uring-uringan. Terima kasih untuk teman-teman yang bertanya dan semoga bisa membantu menambah produktivitas teman-teman. Tambahin lagi di bawah kira-kira cara apa yang bisa kita lakukan untuk melawan rasa malas di kolom komentar ya. We'll see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.